Bapak Ibu, saudara-saudariku dan anak-anakku yang saya cintai, selamat malam berkah dalem. Bagaimana kabarnya? Semua baik? Enggak ono sing ora apik? Semua baik ya? Syukur pada Tuhan. Yang di rumah kondisinya juga baik-baik saja? Baik ya? Ya. Semua sehat? Sehat. Mungkin kalau ada yang tidak sehat di antara kita yang mengikuti Ekaristi dari rumah, kita doakan semoga panjenengan yang sakit segera disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Hari ini semua bahagia? Bahagia. Opo sing gaweke jenengan bahagia? Opo? Ora ono alasane. Saya pun juga bahagia hari ini. Kalau saya buat saya bahagia adalah bahwa akhirnya saya bisa sampai ke Tuntang ini. Bisa bertemu dengan panjenengan semua, merayakan Ekaristi Kamis Putih ini bersama Anda semua. Selama ini saya hanya mendengarkan cerita mengenai Tuntang. Umat stasi Tuntang itu hebat, top markotop. Ndak iya? Ndak iya? Nggih. Memang spontan saya melihat umat Tuntang hebat. Sesuai dengan yang saya dengarkan selama ini, penuh semangat, penuh katakanlah api membara untuk ngabdi Gusti, untuk membangun pasaman suci. Dan kelihatan pada malam hari ini semua nampak kompak, semua pakai baju maksud saya, baju putih, hebat tenan. Rasanya kok koyo arep misa penguatan. Luar biasa. Dan juga gereja penuh sesak. Sampai orang muat tekan jobo. Bahkan ada yang neng parkiran karena jogo parkir. Luar biasa. Saya senang sekali bahwa akhirnya saya mendapatkan diberi kesempatan oleh Romo Bimo untuk datang ke tempat ini. Karena selama ini memang saya harap-harapkan, saya impi-impikan bangane aku nganggur ning omah. Tak sowan umat ing Tuntang iki. Luar biasa. Saya senang sekali, saya bergembira sekali, apalagi melihat panjenengan semua dengan penuh keceriaan, dengan penuh sukacita, termasuk anak-anak semua juga nampak ceria. Mana anak-anaknya? Mana anak-anaknya? Iki anak-anak gede sakmen iki. Anak-anak itu yang selebar bersama orang tua dan keluarga. Enggak kelihatan karena cilik-cilik ya, ketutupan sing gede-gede. Namun saya lihat tadi dalam perjalanan masuk ada cukup banyak. Saya senang sekali dengan suasana ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku dan anak-anakku yang tercinta, dalam perayaan Ekaristi Kamis Putih ini ada begitu banyak hal, tema yang bisa kita renungkan. Dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini ada begitu banyak hal yang bisa kita ambil sebagai tema permenungan kita tentang Paskah, perjamuan Paskah Yahudi yang menjadi titik dasar atau menjadi inspirasi bagi Paskah kita. Perayaan Ekaristi yang tadi banyak disinggung dalam bacaan yang kedua, atau mengenai pelayanan yang digambarkan dengan Yesus yang mencuci kaki para rasul, atau juga berbicara mengenai cinta kasih dan bela rasa Allah kepada kita manusia. Semuanya bisa kita garap, bisa kita dalami, semuanya. Kalau ngersake, kita bicarakan sampai besok pagi. Kerso? Oh langsung jarine semangat. Jarine semangat jebule, semangat obor-obor belarak.
Apa kuwi? Apa no? Ora mudeng gitu. Ya, pasti semangat ya. Nah, ada begitu banyak hal yang bisa kita renungkan pada malam hari ini. Yang jelas, perayaan Pekan Suci yang kita mulai Minggu Palma yang lalu, hari ini Kamis Putih, Jumat Agung besok, dan Paskah, malam Paskah dan Minggu Paskah, semuanya ingin merayakan dan menyukuri rahmat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua, yang terjadi dalam dan melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Kita mau merayakan bagaimana Allah berbela rasa kepada kita, bagaimana Allah solidar pada kita, bagaimana Allah peduli pada kita, bagaimana Allah mencintai kita semua. Dan perayaan Kamis Putih pada malam hari ini sangat-sangat istimewa. Di mana keistimewaannya? Di mana keistimewaan perayaan kita pada malam hari ini? Apa, Bu? Kenapa, Bu? Kok menguma-umi toh? Apa yang membuat perayaan malam ini istimewa? Melayani, membasuh para rasul, salah satunya. Bukan karena kita memakai baju yang putih semua, bukan. Namun lebih-lebih karena perayaan Kamis Putih ini menjelaskan, jelentrehke kepada kita semua makna sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus yang menjadi wujud konkret dari karya keselamatan Allah bagi kita umat manusia. Allah begitu mencintai kita manusia, sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa dan berada dalam cengkeraman maut, dalam cengkeraman kuasa kegelapan, kuasa si jahat, Allah senantiasa berjuang untuk membebaskan manusia dari cengkeraman maut itu dan menyelamatkannya dengan mengutus orang-orang utusannya. Seperti kita dengarkan dalam bacaan pertama, mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan di Mesir. Penjajahan di Mesir, penderitaan yang dialami di Mesir, itu menjadi gambaran bagaimana manusia ada dalam kungkungan kuasa dosa, ada dalam kungkungan kuasa kejahatan, ada dalam kencengkeraman kuasa kegelapan. Allah ingin membebaskannya dengan mengutus Musa dan Harun untuk membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah terjanji, tanah Kanaan. Bacaan yang pertama yang dikutip dari kitab Keluaran menceritakan dengan sangat bagus sekali perjalanan mereka bagaimana diselamatkan, hingga akhirnya mereka mempunyai tradisi perjamuan Paskah untuk mengenangkan bagaimana Allah menyelamatkan mereka keluar dari Israel melalui Laut Merah dan akhirnya masuk ke tanah terjanji. Dalam perjalanan sejarah kemudian juga mengutus para nabinya yang mendampingi bangsa Israel di tanah Kanaan, di tanah terjanji, khususnya ketika mereka jatuh dalam dosa. Para nabi diutus untuk membawa kembali kepada Allah. Dan ketika mengalami kegagalan, maka Allah mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus untuk menjadi penebus, untuk menjadi penyelamat bagi umat manusia. Itulah yang kita rayakan, itulah yang kita syukuri, itulah yang sekarang ini kita peringati bersama-sama. Yesus rela untuk sengsara, wafat demi melaksanakan kehendak Allah Bapa yang ingin menyelamatkan kita umat manusia. Dan Dia rela menjadikan diri tebusan atau silih bagi dosa-dosa kita. Sehingga kita yang semestinya dihukum, binasa karena dosa, terselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Dalam arti inilah Yesus menjadi anak domba Paskah yang dikorbankan untuk keselamatan umat manusia.
Dan ini semua terjadi secara khusus terutama ketika Yesus mulai menerima putusan pengadilan Pilatus yang tidak adil, menerima penyiksaan, penderaan, bahkan kemudian penyaliban, mati di atas gunung Golgota. Ini semua dia lakukan, dia jalani sebagai ungkapan kasih Allah kepada kita manusia. Jadi wujud konkret pemberian diri Yesus kepada kita agar kita semua selamat dan kehendak Allah, rencana Allah terlaksana melalui dirinya. Bacaan kedua yang dikutip dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, jelentrehke apa ya? Menerangkan, menjelaskan, mengungkapkan dengan sangat indah sekali bagaimana Yesus memberikan diri, dan itu semua diceritakan pada saat mereka mengadakan perjamuan malam terakhir. Yesus dan para murid mengadakan perjamuan malam terakhir yang pada dasarnya adalah perjamuan malam Paskah Yahudi. Namun di situ ada sesuatu yang sangat berbeda sekali dengan Paskah Yahudi. Kalau dalam Paskah Yahudi itu yang disembelih, apa sih disembelih? Segawon. Utuh, kuwi nak model tuntang. Sembarangan. Tuh, itu model tuntang ya. Gitu. Yang disembelih apa? Domba. Domba berumur 1 tahun, tak bercacat, jantan, disembelih, menggambarkan kesempurnaan. Disembelih, diolah, kemudian dimakan bersama satu keluarga. Pada malam itu kudu entek. Ini orang entek ngundang tanggane, berbagi dengan yang lain. Namun pada malam itu, pada perjamuan malam terakhir, pada malam perjamuan Paskah Yesus bersama para muridnya, tidak ada domba yang disembelih. Yesus menggantikan domba itu dengan dirinya sendiri. Dialah sang anak domba yang dikorbankan. Dan sang anak domba yang disembelih, yang dikorbankan demi keselamatan umat manusia. Itu semua menjadi nyata ketika dia berkata, ambil roti, dipecah-pecah, terus dibagi-bagikan kepada murid. Sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Sing ditampa wujudnya roti. Namun kata-kata yang menyertai tubuhku. Maka roti menjadi simbol, menjadi lambang pemberian diri, pemberian hidup Yesus kepada para murid. Demikian juga atas cawan, atas piala yang berisi anggur, dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Darah lambang kehidupan. Maka ketika Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya, tidak lain menyerahkan dirinya bagi umat manusia yang diwakili oleh para murid demi penebusan, demi penyelamatan kita dari kuasa dosa, kuasa kegelapan. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Yesus melalui perjamuan malam terakhir itu, dia menjelaskan secara tuntas, secara simbolis makna sengsara dan kematiannya di kayu salib. Roti dan anggur menjadi lambang dirinya, melambang tubuh dan darahnya yang semuanya dikorbankan, diberikan untuk keselamatan umat manusia. Penyerahan diri yang total, yang tulus, penuh kebebasan, hanya karena cinta, hanya karena kasihnya kepada kita umat manusia. Inilah yang dibuat dalam perjamuan malam terakhir. Namun nampaknya para murid durung pateo mudeng. Ngopo iki? Kok ora ana wedhus sing dibeleh? Kok mame mung roti karo minum anggur tok?
ndiki daginge dari pesta Paskah. Orang mudeng para murid. Tidak mudeng dengan simbolisasi ini. Maka Yesus mencoba menjelaskannya lebih sederhana lagi kepada para murid dengan cara membasuh kaki para muridnya. Sebuah keajaiban, sebuah keanehan, sebuah peristiwa yang ora masuk nalar untuk orang Yahudi pada waktu itu. Bagi orang Yahudi pada waktu itu, membasuh kaki adalah pekerjaan yang sangat remeh-temeh, sangat sederhana, rendahan, yang hanya layak atau pantas dikerjakan oleh seorang budak untuk tuannya atau untuk tamu-tamu yang datang bagi tuannya. Namun di sini Yesus melakukannya dengan penuh kerelaan, dengan penuh kesungguhan untuk para muridnya. Coba kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Pernahkah dalam keluarga kita mencuci kaki anggota keluarga kita? Enggak pernah? Nah, ibu mencuci anak iki wis biasa. Gitu. Pemen nek sikile reget, arep bubuk gitu. Cuci biasa. Ibu mencuci kaki bapak? Enggak toh? Ora toh? Ora toh? Ora kabeh itu. Bapak mencuci kaki ibu? Nakoni paling nek ibu gerah dicuci. Nek ora gerah wis gerang adus dhewe. Anak-anak pernah mencuci kaki saudara kita atau kaki bapak ibu kita? Pernah? Pernah sih? Pernah? Ora percaya aku. Ngene ora percaya aku. Kapan? Kapan Mas? Mesinar. Kapan? Oh, ngapusi aku toh. Kowe ngapusi aku, tak sembahyang kita di Romo. Mana orang ngapusi meneh itu. Pengalaman kita mengatakan enggak pernah melakukan itu. Bahkan anak EDW cilik nuwun sewu itu. Enggak yo nganggo rahap dengan tangan. Rahap dengan tangan ngersi. Bukan nganggo sikil. Diguyur nganggo sikil. Iya toh? Iya toh? Ramo bimo ngaten Ramo. Oh, pengalaman waktu kecil gitu. Yesus melakukan sebuah tindakan pekerjaan yang sangat remeh itu untuk murid-muridnya. Dan tentu saja dengan simbolisasi ini Yesus berharap supaya para murid meneruskan apa yang telah diteladankannya itu. Karena itu pertanyaannya adalah, kalau Yesus meminta kita, mengharapkan kita, bahkan mewajibkan kita untuk melakukannya juga, meneruskannya dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang bisa kita buat sebagai tindak lanjut dari permenungan kita, dari perayaan Ekaristi pada malam hari ini, di mana kita merayakan cinta kasih Yesus pada kita semua. Pada akhir Injil Yesus berkata, nah, jikalau aku, Tuhan dan Gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Nek aku guru lan Gustimu wis mijiki sukumu, sikilmu, saiki genten kowe mijiki sikile kancamu. Mijiki kaki orang lain. Kira-kira nek iki ditindakke nanti pas mulih saka misa, apik ora ya? Lu malah aku mujeng. Iki tenanan iki pertanyaan yang menantang. Kira-kira iso ora ya ning keluargane dhewe? Iso ora? Saged mboten? Hah? Dicoba. Coba ya. Coba nanti kita masing-masing
Saya habis pulang dari rumah ini, dari rumah Tuhan ini, dari gereja ini, pulang saomah rasah daharse wong ora ono dimasak. Datang ke rumah bareng-bareng, rasa salin sik, langsung golek ember isi banyu karo gayung. Golek baskom. Satu persatu, namun sebelumnya berdoa dulu. Berdoa bareng-bareng, mohon rahmat Tuhan agar dibersihkan dari dosa-dosa kita, agar kita nanti pantas merayakan perayaan Paskah ini, sembari saling mendoakan anggota keluarga kita, saling mengampuni, saling memaafkan. Nek perlu barkuwi dorangkulan, terus saling mencuci kakinya satu persatu. Bisa gentenan siji gentenan urut mubeng, utawa satu sama lain wong loro saling. Kersa mboten iki. Lho kok ora gayeng iki. Jebule wong tuntang iki ora kompak. Jarine kompak, jarine semangat. Piye iki? Siap mboten iki? Yakin. Yakin. Sing jaba yakin mboten iki? Ayo sing setuju ngacung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, omong 10. Kompak? Siap? Ning dihayati. Coba ini satu peristiwa yang sangat bagus sekali dihayati. Dihayati sebagai ungkapan kasih saya kepada orang yang terdekat dalam kehidupan saya, yaitu anggota keluarga saya. Kalau waktu ini kita sedang bersih tegang misalnya, ora popo, dicuci kakinya. Aku yakin mesti terus do merebes mili. Nah orang merebes mili ya diguyur. Nggih. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang bagus. Kalau itu bisa menjadi tradisi kita setiap tahun, luar biasa. Cerita tentang tuntang yang hebat, yang kompak, tak acungi jempol tenan. Setuju nggih? Engko tak cek mboko siji. Tenan nggih aku. Yesus mengatakan, kamu pun wajib saling basuh kaki. Yesus tidak hanya menganjurkan, tidak hanya memohon, tidak hanya menasihati, namun wajib saling basuh kaki. Maka ini sebuah perintah Yesus untuk kita semua, agar kita pun juga akhirnya bisa menikmati kasih keselamatan Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yesus telah menunjukkan pelayanan yang luar biasa untuk kita. Sekarang opo sing sodak tindake untuk mewujudkan kasih kita satu sama lain, khususnya kita sebagai komunitas Stasi Santo Pius ke-10 Tuntang Karanganyar. Opo sebagai komunitas Stasi, bulan Oktober yang lalu saya sudah menetapkan umat kita ini, komunitas kita menjadi Stasi. Gembira mboten? Remen mboten? Bangga mboten? Nek ora tak balik kita di wilayah. Bahagia ya kita ya? Senang nggih? Nek pancen ngono wewe seneng ya wis dadi Stasi terus wae. Ya toh? Nek sing ngono wis seneng dadi Stasi terus wae, ya kan? Lho kok temeneng wae. Dengan ngarep-arep dadi apa? Dadi paroki. Hah? Semoga dadi paroki apa kefikepan wae. Saestu upat yang mriki pengen dadi paroki? Modale apa? Hah? Karep, modal karep tok. Karep tok. Modale apa? Karep. Karep Pak. Mung karep apa? Karep apa?
Penting karep itu, kehendak, keinginan. Saya tidak mengharapkan banyak hal. Tadi dalam pertemuan dengan para pengurus kita, diungkapkan keinginan itu. Saya senang. Saya berharap bahwa stasi kita ini nanti akan menjadi paroki yang mandiri. Entah kapan. Satu hal yang saya harapkan, yang menjadi modal dasar harus terbentuk dari stasi ini menjadi paroki adalah semangat untuk guyub. Ini yang paling utama. Lahan kita punya, nggak masalah. Gedung kita sudah punya. Orang duwe ke PPT neng parkiran. Neng orang semangat, ada keguyuban. Ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Kalau kita bisa guyub, maka kita bisa apapun kita lakukan. Untuk itu saya mendorong panjenengan semua untuk menghidupi semangat melaku bareng, berjalan bersama yang menjadi semangat sinodal para uskup, yakni menuju gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan perutusan. Melaku bareng, orang mau bareng-bareng melaku, orang mau bareng-bareng melaku, neng bebarengan melaku yang dibarengi dengan semangat untuk kumpul bareng, berkumpul berjemaah. Ono kesempatan kumpul-kumpul, sembayangan lingkungan datang, misa datang, ono layatan tegir guduk menyatakan ungkapan kasih dan perhatian kita. Kumpul bareng, rembukan bareng dengan keterbukaan hati, saling memahami, saling menerima. Yang ketiga, mutuske bareng, memutuskan bersama, membangun komitmen bersama. Stasi iki arep gawe kepiye? Ayo diputuske bareng-bareng sehingga menjadi milik bersama. Tidak hanya menjadi milik romo paroki, tidak menjadi keputusan romo paroki tok, tidak menjadi putusan dewan stasi tok, ini menjadi putusan kita bersama. Dan yang terakhir adalah nandangi bareng. Tumandang barengan, kita terlibat di situ. Dengan cara itulah kita bisa membangun paguyuban persekutuan yang padu, satu, yang sungguh-sungguh kompak. Nah, iki sedono, kekompakan ada, guyub utono, saya yakin semua Cacut Taliwondo terlibat, bergerak. Oh, stasi kita pengen ngelarke gereja nganti sampai ke seberang jalan. Piye kuwi? Gawe terowongan. Ayo semangat, gerak bareng. Oh, kita mau seperti ini, kita ada kegiatan, semua terlibat. Nek atine nyambung sijilan sijine. Maka ini yang menjadi modal dasar untuk menjadi sebuah paroki. Guyub, rukun, kompak, bangun paguyuban, bangun persekutuan. Dan di sana akan ada partisipasi, ada keterlibatan yang total. Dengan cara itulah keguyuban kita menjadi salah satu bentuk pewartaan kesaksian kita di tengah masyarakat. Oh, wong Katolik iki jebule guyub, rukun, kompak, nyambut gawe bareng, tumandang bareng, saling menyapa, saling ngaroke, saling memberi perhatian. Apalagi khususnya kalau kita bisa berbagi, berbela rasa dengan mereka yang berkekurangan. Berani, baik yang Katolik maupun non-Katolik, kita perhatikan, kita beri perhatian sepenuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, inilah makna perayaan kita malam hari ini, sekaligus tantangan Yesus untuk meneruskan kasih-Nya kepada orang lain dengan bersama-sama membangun paguyuban yang padu, kompak, penuh keterlibatan, dan sekaligus menjadi kesaksian kita kepada masyarakat. Semoga kita semakin bisa merasakan kasih Kristus yang menyelamatkan kita.
Kita berdiam di sejenak. Bentar lagi kita akan memaknai, meresapkan ini semua, kasih ke sini melalui perayaan pembasuhan kaki para murid yang akan diwakili oleh teman-teman kita dari berbagai macam unsur umat kita. Saya minta supaya racak siapapun bisa kita layani. Dan nanti kita pulang masing-masing di rumah membasuh kaki anggota keluarga kita masing-masing. Setuju? Oke, kita berdiam di sejenak sambil mempersiapkan diri untuk upacara pembasuhan kaki para murid.